lagi dengan Kak Nuri dari Bimbel Tridaya. Hari ini kakak akan menemani kalian membahas materi matematika kelas 8 tentang himpunan bagian kedua. Kita lanjut ya. Yuk, sekarang yang akan kita bahas hari ini masih mengenai himpunan, tapi dengan pokok bahasan yang berbeda. Yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah tentang himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini disimbolkan dengan tanda seperti huruf C. Ini ya simbol dari himpunan bagian. Biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal saja ya. Misal di sini kakak punya himpunan A terdiri dari A, B, C, dan D. Nah, di sini kalau misalkan kakak tulis A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, kalau misalkan A, B, ini juga merupakan himpunan bagian dari A karena ada di sini ya terdaftar anggotanya. Tapi kalau misalkan kakak punya A, B, E, apakah ini himpunan bagian dari A? Tidak ya, karena di sini ada E dan E ini bukan anggota dari A. Jadi ini bukan anggota himpunan dari A. Nah, cara mengerjakan himpunan bagian itu dengan dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat N. Apa itu N? Nah, N di sini menunjukkan jumlah anggota dari suatu himpunan. Nah, kalau kita pakai soal yang ini, anggota himpunan A ada A, B, C, dan D. Berarti di sini jumlah anggota dari himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat 4. Apa artinya 2 pangkat 4? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan? Ya, betul, 16. Jadi ada 16 himpunan bagian. Nah, di sini 16 ini merupakan jumlah semua himpunan bagian yang mungkin terbentuk. Jadi ada 16 himpunan bagian. Apa saja yang 16 ini? Nah, 16 ini kalau kita jabarkan, ini terdiri dari yang pertama. Terdiri dari yang namanya, kalau tanda seperti ini masih ingat pada bagian pertama, ini kita sebut dengan himpunan kosong. Yang kedua, terdiri dari satu anggota. Apa saja? Ada A, gitu ya. Terus ada B, ada C, ada D. Ini terdiri dari satu anggota. Kita tulis di sini ya. Ini terdiri dari himpunan bagian yang memiliki satu anggota. Nah, berikutnya himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Berarti bisa AB, bisa AC, bisa AD, bisa BC, bisa BD, bisa CD. Ini himpunan bagian yang terdiri dari 2 anggota. Berikutnya adalah himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Berarti bisa ABC, bisa ABD, bisa BCD. Oke, sekarang kalau yang terdiri dari 4 anggota. Ini kita tulis yang memiliki 3 anggota. Nah, kalau 4 anggota ya berarti semuanya kita tulis A, B, C, D. Nah, ini cara pertama menggunakan rumus. Cara yang kedua, kita bisa gunakan yang namanya segitiga Pascal.
Bisa membuat segitiga pascalnya? Kita lihat ya. Bikinnya gini. 1, 1, 1. 1 ditambah 1 itu 2, simpan di tengah. Kemudian pinggirnya kasih 1 lagi. Ini kita jumlahkan 1 dan 2 jadi 3. Ini 3, ini juga 1. Kita jumlahkan lagi, ini 4, ini 6, ini 4, ini 1. Gitu ya. Nah, yang depan, angka pertama ini menunjukkan himpunan kosong atau jumlah anggotanya adalah 0. Yang ini menunjukkan 1 anggota, yang ini 2 anggota, ini 3 anggota, dan ini 4 anggota. Gitu ya. Jadi segitiga Pascal ini bisa digunakan ketika kita akan mencari himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu yang diinginkan. Nah, itu tentang himpunan bagian. Berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya operasi himpunan. Nah, operasi himpunan itu ada beberapa. Yang pertama, ada yang disebut dengan gabungan atau kita sebut dengan istilah union. Nah, kayak gimana gambarnya? Kalau misalkan kita gambarkan dalam diagram Venn, ini semesta. Terus di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Mana yang disebut dengan gabungan? Ya, gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Jadi yang kita arsir adalah yang ini, gabungan A dan B. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan irisan. Irisan itu apa sih? Irisan itu adalah yang samanya, angka yang sama yang ada di himpunan A dan B. Nah, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, ini semestanya, ini himpunan A, ini himpunan B. Maka irisan itu adalah yang ada di kedua-duanya, berarti yang tengah. Ini ya, ini disebutnya dengan irisan. Oh, tadi lupa nggak ditulis simbolnya ya. Berarti kalau gabungan simbolnya himpunan A digabung dengan B. Kalau irisan ini simbolnya A, irisan B. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan komplement. Nah, kalau komplement itu disimbolkan dengan misalkan A komplement. Jadi ada tanda atau huruf C di atas nama himpunannya. Kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, ini semesta. Misalkan di sini ada himpunan A, maka yang disebut dengan komplement adalah selain yang A. Karena ini himpunan A, berarti selain A yang mana? Ya ini, yang di luarnya. Selain yang ada di dalam kurva ini. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan selisih. Selisih ini kita simbolkan dengan A min B. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, ini semesta, kemudian ini himpunan A, ini himpunan B. Yang dimaksud dengan A min B artinya anggota A, ini anggota A yang tidak ada di B. Berarti anggota A yang nggak ada di B, berarti yang ini. Nah, ini yang disebut dengan selisih. Nah, biar lebih paham, kita ke contoh soal ya. Yang pertama, misalkan kita punya semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita punya himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6. Nah, dari sini kita cari yang pertama. Kita cari tentang A gabung B. Maka A gabung B, kita gabung himpunan A dan himpunan B menjadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya kita cari tentang irisan A iris B. Berarti
irisan itu tadi apa? Yang samanya. Yang sama dari himpunan A dan D itu adalah angka berapa? Nah, ini yang samanya. Jadi irisannya adalah 3 dan 4. Berikutnya, kita akan cari tentang komplement. Komplement itu tadi selain A, tapi ada di semesta. Selain A ada di semesta. Apa saja? 5, 6, 7, dan 8. Yang D itu kita cari selisih. A selisih B. Tadi apa A selisih B? Anggota A yang tidak ada di B. Berarti yang mana? Anggota A yang nggak ada di B. Berarti sisanya ya, yaitu 1 dan 2. Sampai sini mengerti adik-adik? Oke, kalau begitu terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya bersama Karuri dari Bimbel Tridaya. Terima kasih. Assalamualaikum.